Latar perilaku organisasi dikenal sebagai studi tentang organisasi, ialah suatu bidang akademi yang khusus mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode yang ada dalam ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Bagi masyarakat pada era industrialisasi, pekerjaan merupakan sesuatu aspek kehidupan yang sangat penting. Modern bekerja bagi masyarakat merupakan suatu tautan yang mendasar baik dalam rangka memperoleh imbalan berupa uang, jasa, ataupun dalam rangka membanggakan diri. Organisasi bisa disebut juga dengan kumpulan dari beberapa orang atau kelompok dalam sebuah organisasi. Mereka bersaing untuk mencapai kepentingannya dalam organisasi itu. Hal ini ditandai dengan perbedaan yang ada dalam segala macam sifat dalam anggota. Keragaman dalam organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perilaku keorganisasian adalah suatu konsep perbuatan atau kebudayaan yang dilakukan dalam setiap organisasi apapun. Mengerjakan suatu tugas pekerjaan dengan dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dalam suatu organisasi. Terdiri dari individu-individu, kelompok, dan didukung oleh sistem yang baik. Sikap dan kepuasan kerja. Fungsi organisasi, terutama dalam hal pengawasan, organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan hubungannya dengan perilaku. Adakah kepuasan atau ketidakpuasan karyawan dengan pengaruh pekerjaan di tempat kerja? Dalam organisasi, sikap amatlah penting karena komponen perilakunya. Pada umumnya, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsistensi di antara sikap mereka serta antara sikap dan perilaku mereka. Selanjutnya ada emosi dan suasana hati. Emosi merupakan perasaan-perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Emosi dan suasana hati memiliki kemiripan karena keduanya bersifat afektif. Tetapi dua hal ini juga berbeda. Suasana hati adalah lebih umum dan kurang kontekstual dibandingkan dengan emosi. Para manajer mengendalikan emosi dan suasana hati rekan-rekan kerja dan karyawan dengan batasan-batasan secara praktis dan etika. Emosi dan suasana hati merupakan suatu bagian alami dari diri seorang individu. Kepribadian dan nilai. Etika merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Melalui cara beretika inilah seseorang dapat menilai dan mengetahui sifat dan ciri kepribadian dari orang lain. Dalam pembentukan etika ini, banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal maupun eksternal. Sifat bawaan dari lahir atau watak merupakan faktor internal yang paling berpengaruh pada etika seseorang. Secara ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika seseorang. Sedangkan dari faktor eksternal, etika seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana tempat seseorang itu berada. Dan materi yang terakhir adalah tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Teori persepsi. Persepsi yang diberikan terhadap orang akan berbeda dengan persepsi terhadap objek mati. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan cara membuat penilaian mengenai orang lain atau persepsi orang adalah teori atribusi. Teori yang mengarahkan bagaimana kita mengamati perilaku individu dan mencoba menentukan apakah masalah tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Pengambilan keputusan individual, baik di tingkat bawah maupun atas, merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi, bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Dari hasil riset, setiap individu berbeda dalam mengambil keputusan melalui pendekatan yaitu analitis, direktif, konseptual, dan perilaku. Selain dari 4
pendekatan tersebut, terdapat juga latar belakang budaya yang mempengaruhi persepsi individu dalam membuat keputusan.